Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang di video presentasi kelompok 1, kelas S16A mengenai pendahuluan teratologi. Video ini kami dedikasikan kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc sebagai tugas dari mata kuliah teratologi. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari Dinia Ahwani, Frstia Anfasa Mashudi, Tiara Andita, Vinka Mutia Cantika, Miftahul Jana M, Nurul Latifah, dan M. Marcel Wijaya. Selamat menyaksikan. Untuk memahami ilmu teratologi lebih lanjut, yuk kenalan dulu sama istilah-istilahnya. Istilah yang pertama itu ada teratogenik. Teratogenik merupakan istilah untuk terjadinya perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio, sehingga terjadinya cacat lahir. Istilah yang kedua yaitu teratogenesis. Teratogenesis merupakan suatu proses yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kelainan perkembangan embrio selama periode embrional. Ini disebabkan oleh faktor-faktor kemo-eksternal sehingga terjadinya cacat kelahiran. Istilah yang ketiga adalah teratogen. Teratogen yaitu suatu obat atau zat atau senyawa lain yang menyebabkan pertumbuhan janin abnormal. Nah, selanjutnya teratologi. Teratologi yaitu cabang dari ilmu embriologi yang khusus mempelajari tentang akibat, mekanisme, dan manifestasi embrionik yang cacat atau abnormal. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai prinsip teratogen. Ada 5 prinsip teratogen. Yang pertama, kerentanan terhadap teratogenesis tergantung pada genotipe konsepsus atau janin dan cara komposisi genetik berinteraksi dengan lingkungan. Artinya, genom ibu dan proses biokimiawi lainnya mempengaruhi perkembangan janin atau konsepsus. Selanjutnya yang kedua yaitu masa yang paling sensitif timbulnya cacat lahir adalah masa kehamilan minggu ketiga hingga ke-8, yaitu pada masa embriogenesis. Yang ketiga, manifestasi perkembangan abnormal tergantung pada dosis atau lamanya paparan terhadap suatu teratogen. Seperti yang kita ketahui, perbedaan obat dan racun hanyalah dosis saja. Nah, yang keempat yaitu teratogen bekerja dengan cara yang spesifik pada sel-sel dan jaringan yang sedang berkembang untuk memulai embriogenesis atau patogenesis yang abnormal. Yang kelima, manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan, dan gangguan fungsi. Selanjutnya, sejarah teratologi. Istilah teratologi mulai dikenal pada tahun 1842 yang berasal dari bahasa Prancis yaitu teratologi. Kemudian diadaptasi ke Yunani tahun 1930 menjadi tepak teras, artinya tanda yang dikirim oleh para dewa, keajaiban, monster, dan ologi yang artinya teori atau studi. Pengertian teratologi pada awalnya lebih dimengerti sebagai pandangan terhadap suatu hal yang ajaib, sehingga hal tersebut menjadi terlihat tidak normal. Dan kini istilah teratologi dikaitkan dengan medis teratogenesitas, termasuk tentang kelainan atau malformasi kongenital. David W. Smith merupakan peneliti yang mempopulerkan istilah teratologi ini pada tahun 1960-an. Beliau terkenal pada tahun 1973 atas temuannya terhadap sindrom alkohol janin atau fetal alcohol syndrome atau VAS. Selanjutnya, faktor yang menginduksi malformasi kongenital atau yang disebut dengan faktor teratogenik. Adapun agennya yaitu yang pertama agen infektif. Beberapa infeksi selama kehamilan bersifat teratogenik seperti virus infeksi misalnya rubella, infeksi spirochetal misalnya sifilis, dan infeksi protozoa misalnya toxoplasmosis. Kemudian, paparan influenza maternal pada trimester pertama dilaporkan dapat menyebabkan cacat tabung saraf, hidrosefalus, kelainan jantung kongenital, bibir sumbing, kelainan sistem pencernaan, dan cacat anggota badan. Agen yang kedua yaitu agen fisik. Contohnya radiasi bersifat teratogenik dan efeknya bersifat kumulatif. Pengobatan wanita hamil dengan sinar X atau radium dosis tinggi dapat menyebabkan mikrosefali, cacat tengkorak, spina bifida, kebutaan, celah palatum, dan cacat anggota badan. Selanjutnya ada agen kimia. Nah, seperti penggunaan obat thalidomid yang menyebabkan kelainan pada tulang panjang, atresia usus, dan kelainan jantung, di mana obat ini digunakan untuk meredakan morning sickness. Nah, contoh lainnya dari agen kimia yaitu logam berat, seperti timbal, arsenik, kemudian ada polutan, contohnya itu pestisida dan plastik.
Yang terakhir, ada faktor genetik, contohnya seperti mutasi dan aberasi. Mutasi ini merupakan perubahan pada susunan DNA yang dapat menimbulkan alel cacat, seperti albino. Dan aberasi merupakan perubahan susunan pada kromosom, seperti sindrom Klinefelter dan Edward. Berikutnya, bagaimana sih mekanisme yang terlibat dalam efek teratogen? Yang pertama, karena gangguan terhadap asam nukleat oleh banyaknya zat kimia yang mempengaruhi replikasi dan transkripsi asam nukleat atau translasi RNA, misalnya seperti zat pengalkil, antimetabolit, dan intercalating agent. Yang kedua, kekurangan pasokan energi dan osmolaritas. Teratogen tertentu dapat mempengaruhi pasokan energi untuk metabolisme dengan cara mengurangi persediaan substrat, misalnya defisiensi makanan, atau bertindak sebagai analog, atau bertindak sebagai antagonis vitamin, asam amino esensial, dan lainnya. Selain itu, hipoksia dapat bersifat teratogen yang mengurangi oksigen dalam proses metabolisme, menyebabkan ketidakseimbangan osmolaritas. Hal ini menyebabkan edema atau hematoma, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelainan bentuk dan iskemia jaringan. Yang ketiga yaitu penghambatan enzim. Adanya penghambat enzim dapat menyebabkan cacat karena mengganggu diferensiasi dan pertumbuhan sel melalui penghambatan kerja suatu enzim. Akibatnya, suatu organ mengalami ketidaksempurnaan dalam penyusunannya, sehingga bayi akan terlahir dalam keadaan cacat. Cacat yang paling sering ditemukan yang pertama, serenomolus. Serenomolus adalah cacat lahir mematikan dari tubuh bagian bawah ditandai oleh fusi nyata dari kaki. Dalam kasus yang parah, hanya ada 2 tulang hadir di seluruh tungkai, yaitu tulang paha dan mungkin tibia. Yang kedua adalah pokemelia. Pokemelia ini merupakan ketiadaan anggota gerak, jadi janin lahir tanpa adanya anggota gerak. Sebuah cacat lahir anggota tubuh sehingga tubuhnya mirip sirip segel, cacat tulang tanpa sebuah siku atau lutut. Yang ketiga adalah polidaktili. Polidaktili ini merupakan kelainan pertumbuhan jari. Nah, sehingga jari pada tangan atau kakinya itu bisa lebih dari 5. Polidaktili ini terjadi pada 1 dari 1000 kelahiran. Penyebabnya bisa karena kelainan genetik atau karena faktor keturunan. Yang keempat yaitu sindaktili. Nah, sindaktili ini masih cacat janin yang memiliki kelainan pada jarinya juga. Sindaktili ini memiliki pelekatan 2 jari atau lebih sehingga telapak tangannya menjadi seperti kaki bebek atau angsa, disebut juga web fingers. Dalam keadaan normal, sebenarnya ada sejumlah gen yang membawa perintah kepada deretan sel di antara 2 jari untuk mati. Nah, tapi pada kondisi ini, gen tersebut tidak membawa perintahnya atau mengalami gangguan. Akibatnya jari-jari tersebut tetap menyatu, tetap melekat, dan tidak terpisah. Yang kelima, dwarfisme. Dwarfisme ini yaitu kelainan bertubuh pendek akibat kondisi medis tertentu. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh sekitar 200 kondisi medis yang berbeda. Sebaliknya, ada gigantisme. Nah, gigantisme ini kelainan genetik yang menyebabkan seseorang tumbuh sangat tinggi melebihi batas normal seorang manusia. Ada 2 macam gigantisme. Yang pertama, pituitary gigantismnya menyebabkan pertumbuhan tinggi badan tidak terkendali. Yang kedua, cerebral gigantism, di mana sel-sel otak atau cerebrumnya itu tumbuh secara berlebihan, sehingga penderita mengalami keterbelakangan mental. Yang ketujuh, itu ada bibir sumbing. Bibir sumbing ini biasanya terjadi dalam 30-60 hari pertama kehamilan. Penyebabnya karena kekurangan vitamin B dan asam folat dalam diet ibu. Bisa juga karena warisan genetik orang tua yang dapat menyampaikan gen penyebab cleft atau penyebab bibir sumbing, serta pengkonsumsian alkohol dan tembakau. Biasanya ini pada wanita yang merokok saat mengandung. Nah, adapun cacat lainnya seperti jari buntung, tak berjari kaki, tak berjari tangan, dan adanya ekor. Berikutnya beberapa teratogen dan pengaruhnya terhadap perkembangan. Yang pertama, thalidomid. Nah, thalidomid tadi juga dibahas sebelumnya. Pengaruhnya yaitu anomali atau cacat anggota badan, kaki dan tangan, kecacatan daun telinga, kelainan jantung, kelainan sistem digesti, dan sistem urogenitalia. Pengaruh pada perkembangan mental tidak begitu nyata. Yang kedua, ada teratogen testosteron. Nah, testosteron ini juga bisa bersifat teratogen pada perkembangan embrio perempuan. Nah, nantinya akan mengakibatkan terjadinya female masculinization.
Yang ketiga itu asetosal. Nah, pada awal kehamilan, jika seorang ibu mengkonsumsi asetosal, itu dapat menyebabkan terjadinya cacat kelahiran berupa tidak sempurnanya pembentukan rangka dan alat dalam. Yang keempat, penilalanin dan sikloheksilamin, menyebabkan kecacatan mental atau retardasi mental pada fetus yang dikandung ibu. Wah, tidak terasa sudah di ujung video. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh ditaruh di kolom komentar. Tinggalkan jejak juga dengan like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you later. Kalau ada video berikutnya ya. Hihi.